Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, prihatin dengan adanya Hakim Agung yang terjerat operasi tangkap tangan, OTT, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD, Selasa, 27 September 2022. Menurut Mahfud, pemerintah sudah berusaha menerobos berbagai blokade di lingkungan pemerintah untuk memberantas mafia hukum, tetapi sering gembos di pengadilan. Pemerintah sudah berusaha menerobos berbagai blokade di lingkungan pemerintah untuk memberantas mafia hukum, tapi sering gembos di pengadilan, tulis Mahfud di akun Instagramnya, menanggapi pertanyaan sejumlah media. Pemerintah sudah bertindak tegas, termasuk mengamputasi bagian tubuhnya sendiri seperti menindak pelaku kasus korupsi asuransi Jiwasraya, Asabri, Garuda, Satelit Kemhan, Kementerian, dan lain-lain. Bukan hanya itu, menurut Mahfud, Kejaksaan Agung sudah bekerja keras dan berhasil menunjukkan kinerja positifnya. KPK pun berkinerja lumayan. Sayangnya, usaha-usaha tersebut kemudian gembos di Mahkamah Agung, MA, termasuk dengan adanya koruptor yang dibebaskan. Tetapi kerap kali usaha-usaha YG bagus itu gembos di MA. Ada koruptor YG dibebaskan, ada koruptor YG dikorting hukumannya dengan diskon besar. Kami tidak bisa masuk ke MA karena beda kamar, kami eksekutif SDG mereka yudikatif, lanjutnya. Mahfud menambahkan, mereka selalu berdalil bahwa hakim itu merdeka dan tak bisa dicampuri. Tiba-tiba muncul kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati dengan modus perampasan aset koperasi melalui pemailitan. Ini industri hukum gila-gilaan yang sudah sering SY peringatkan di berbagai kesempatan. Oleh sebab itu, lanjut Mahfud, Presiden memintanya sebagai Menko Polhukam untuk mencari formula reformasi di bidang hukum peradilan, sesuai dengan instrumen konstitusi dan hukum yang tersedia. Presiden, kata dia, kecewa karena usaha pemberantasan korupsi yang cukup berhasil di lingkungan eksekutif, justru kerap kali gembos di lembaga yudikatif dengan tameng, hakim itu merdeka dan independen. Saya akan segera berkoordinasi untuk merumuskan formula reformasi yang memungkinkan secara konstitusi dan tata hukum kita itu. Presiden sangat serius tentang ini, pungkasnya.